dalam beribadah, merasakan kenikmatan dan kelezatan di dalamnya, sehingga ibadah tersebut bisa menghasilkan atau membuahkan ketenangan, ketentraman di dalam jiwa kita dan pikiran kita. Tentunya itu adalah harapan setiap orang yang beriman. Pada kenyataannya, banyak dari kita yang masih merasakan kesulitan untuk khusyuk dalam beribadah, kesulitan untuk merasakan kenikmatan di dalam beribadah, di dalam sholat, puasa, zakat, zikir, tilawah, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kenapa? Karena ada pemahaman yang perlu kita perbaiki bersama. Banyak orang melaksanakan ibadah hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban semata. Banyak orang yang masih memahami ibadah itu hanya sekedar memenuhi syarat dan rukunnya, atau hanya sekedar melaksanakan kaifiah saja. Padahal tidak. Ibadah bukan hanya sekedar melaksanakan kaifiah. Ibadah ada 3 hal: kaifiah, masyair, dan hikmah. Kita harus melaksanakan dan memenuhi semua syarat dan rukun ibadah tersebut, kaifiah. Kemudian kita juga harus melibatkan perasaan kita di dalamnya. Kemudian yang ketiganya, kita harus memahami apa itu hikmah dari ibadah tersebut, bahkan menghadirkan hikmah-hikmah ibadah tersebut ketika kita melaksanakan ibadah-ibadahnya. Maka dari pemahaman yang mendasar ini, setidaknya ada 5 hal yang insya Allah kalau kita laksanakan bisa membantu kita untuk lebih khusyuk dan lebih menikmati ibadah yang kita laksanakan. Yang pertama, kita harus meningkatkan ma'rifah kita terhadap Allah SWT. Kenapa? Karena ini adalah hal yang mendasar. Kalau kita paham Allah SWT, kalau kita mengenal lebih dekat Allah SWT, maka kita akan semakin menta'zim Allah SWT. Kita akan semakin memuliakan Allah SWT. Kita akan semakin beradab di hadapan Allah SWT. Oleh karena itu, Syekh Ratib Nablusi beliau mengatakan, "Idza araftal amir wa araftal amra tafannaita fi ta'atillah." Kalau kalian mengenal Allah Subhanahu wa taala, kemudian paham perintah-perintahnya, maka kalian akan semakin melebur merasakan kenikmatan di dalam ketaatan kepadanya. Begitu juga semakin kuat ma'rifah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan semakin ridho terhadap ketetapannya. Kita akan ridho terhadap ketentuannya. Sehingga ketika kita ridho terhadap Allah SWT, maka akan selesai dunia ini, selesai hidup ini. Tidak akan ada yang kita cemaskan, kita khawatirkan, kita gundahkan. Semuanya ringan. Tidak ada yang menjadi beban dalam pikiran kita atau sesuatu yang mengganjal dalam hati kita dan jiwa kita. Ketika kita ridho terhadap Allah SWT, terhadap ketetapan dan pemberiannya, maka kita akan khusyuk dan lebih menikmati ibadah yang kita laksanakan. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda, "Madzaqa ta'mal iman illa man radiya billahi rabba." Tidak ada yang bisa menikmati manisnya iman, lezatnya iman, kecuali mereka yang ridho Allah sebagai Tuhannya. Kemudian yang kedua, agar kita lebih khusyuk dan lebih nikmat dalam beribadah, kita harus menghadirkan persiapan yang baik, persiapan yang sebaik-baiknya ketika kita beribadah. Oleh karena itu, ketika beribadah, hadirkan pakaian yang baik, hadirkan apa yang kita miliki yang terbaik untuk Allah SWT, dan jangan lupa berdoa kepada Allah, memohon kemudahan dalam beribadah, kehusyuan di dalam beribadah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah kami, tolonglah kami, mudahkan kami, khusyukkan kami dalam mengingat-Mu, dalam syukuri nikmat-Mu, dan dalam beribadah melaksanakan ketaatan kepada Engkau, ya Allah. Kemudian yang ketiganya, kita harus penuhi yang menjadi kaifiah di dalam ibadah tersebut. Penuhi syarat-syaratnya, laksanakan rukun-rukunnya. Rasulullah SAW bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Begitu juga dalam zakat, puasa, dalam sedekah, dalam haji, semua ibadah yang diperintahkan kepada kita,
kita laksanakan dengan ittiba kepada Rasulullah SAW. Kaifiyahnya kita laksanakan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Insya Allah kalau kita melaksanakan itu dengan sebaik-baiknya, maka akan hadir kekhusyuan dalam diri kita. Kemudian yang ketiga, hadirkan perasaan ketika kita beribadah. Dalam ibadah kita harus baper, harus membawa perasaan. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita untuk menangis ketika kita sholat. Kalau kita tidak bisa menangis, membuat diri kita atau mata kita untuk bisa menangis. Agar apa? Agar kita nikmat dalam sholat, nikmat dalam beribadah. Siti Aisyah ketika beliau ingin bersedekah, memberikan uang kepada salah seorang sahabat ketika beliau ingin bersedekah, beliau memercikan atau memoleskan parfum ke dalam uang yang ingin diberikannya. Kenapa? Karena dalam pemahaman beliau tidak berinteraksi dengan makhluk saja, tapi juga berinteraksi dengan Khalik. Dan itu dikuatkan dalam Al-Quran. Innallaha yaqbalu taubatan ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat para hambanya dan juga mengambil sedekah dari mereka. Kemudian yang kelimanya, yang terakhir dalam beribadah, kita harus memahami hikmah dari ibadah tersebut. Kita harus paham hikmah sholat, hikmah puasa, hikmah sedekah, hikmah haji dan sebagainya, hikmah tilawah, zikir dan juga ibadah yang lainnya. Kita harus hadirkan hikmah tersebut. Ketika kita sholat, kita yakin sholat ini adalah wasilah yang akan mendekatkan kita kepada Allah SWT. Kita yakin bahwasanya sholat ini adalah yang akan menjaga hati kita, perasaan kita, akhlak kita, mencegah kita dari kemungkaran. Ketika kita sedekah, kita zakat, kita yakin zakat ini akan membersihkan jiwa kita, membersihkan harta kita, atau makanan haram yang mungkin kita tidak tahu itu adalah haram dan kita memakannya. Nauzubillah min dzalik. Ketika kita tilawah, kita yakin tilawah ini adalah wasilah yang akan meneguhkan, memantapkan keimanan kita dan menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirkan hikmah ibadah dari setiap ibadah yang kita laksanakan. Dengan demikian 5 hal yang bisa membantu kita untuk lebih nikmat, lebih khusyuk di dalam beribadah. Yang pertama, kuatkan ma'rifat terhadap Allah SWT. Yang keduanya, persiapan yang baik ketika ibadah. Yang ketiganya, kita harus memenuhi kaifiyah atau tata cara, ya, syarat dan rukun dalam ibadah tersebut. Kemudian yang keempatnya, hadirkan perasaan, bawa perasaan kita, jiwa kita dalam beribadah. Kemudian yang kelima, kita harus menghadirkan dan memahami hikmah dari setiap ibadah yang kita laksanakan. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.